لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puji kita Subhanahu wa ini dan sebentar lagi insya Allah akan melaksanakan Id Fitri 1440 Hijriah. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada kita Rasulullah alaihi wasallam berserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai sholat Idul Fitri, kami dari DKM Imam Syafi'i mohon izin untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, laporan dari donasi Ramadan tahun 1440 Hijriah. Donasi yang masuk sebesar 70.611.000 rupiah dan sudah digunakan sebanyak 59.876.000 rupiah. Adapun saldo dari donasi Ramadan sejumlah 10.735.000 rupiah. Dan insya Allah untuk sisanya ini nanti dimasukkan ke kas masjid nanti. Kemudian laporan dari panitia penerimaan zakat dapat kami laporkan untuk zakat mal jumlah yang diterima sebanyak 25.950.000 rupiah dan jumlah yang telah disalurkan sebesar 17.500.000 rupiah dan masih tersisa di rekening Masjid Imam Syafi'i itu 12.452.000 rupiah dan insya Allah akan segera kita sampaikan kepada yang berhak. Kemudian untuk zakat fitrah jumlah beras yang kami terima sampai tadi malam itu 903,4 kg dan semuanya telah kami bagikan kepada yang berhak juga. Kemudian untuk
Salat Idul Fitri insya Allah nanti akan diimami secara langsung oleh Ustadz Abdurrahman LC Hafizahullah. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Kemudian dari DKM Imam Syafi'i juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para ikhwan atas bantuannya selama bulan Ramadan ini dalam menyukseskan kegiatan Ramadan. Semoga amal dan ibadah para ikhwan sekalian diterima oleh Allah dan diganti dengan ganjaran pahala yang baik. Dan terakhir, kami dari DKM Imam Syafi'i juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fikum. Terakhir, setelah sholat Aid ini selesai, ada undangan dari Ustadz kita, Ustadz Mujibur Rahman Hafizahullah, untuk menghadiri undangan open house di rumah beliau di Pondok Pesantren Mutiara Sunnah. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Safnya diluruskan, dirapatkan, diisi saf yang paling depan. Jangan membuat sebelum saf yang di depannya sudah penuh. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Id yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari raya yang mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita supaya kita bersenang-senang, supaya kita bergembira dan tidak dibedakan antara orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Sebelum dilanjut, kalau bapak-bapak yang di sebelah sana merasa panas, bisa pindah ke sini. Karena khutbah hari raya boleh, ada yang boleh pulang, ada yang boleh mendengarkan, hukumnya sunnah. Jadi silahkan kalau bapak kepingin pindah, karena terlalu panas di sana, bisa pindah sebelah sini. Silahkan kalau kepingin. Yang ini mungkin bisa maju, ngasih tempat. Ibu-ibunya kalau kepingin ke belakang juga silahkan, kalau terlalu panas di sini. Jamaah salat Id yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini di mana seseorang mestinya bergembira, di hari di mana kita merasakan kemenangan, yang mana kita telah merasakan kemenangan selama 1 bulan kita berhasil menahan godaan setan. Selama 1 bulan kita berhasil menahan nafsu kita dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selama 1 bulan kita telah melaksanakan puasa dan juga kita telah melaksanakan sholat dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam hari raya ini yang katanya adalah hari merayakan kemenangan dari godaan setan, justru terjadi banyaknya sekali pelanggaran-pelanggaran di hari yang katanya kita sebut sebagai hari kemenangan melawan godaan setan. Ikhwah sekalian, bahwasannya setan ini tidak akan pernah ridho terhadap umat manusia apabila umat manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan ini tidak akan pernah senang kalau kemudian kita ini bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setan akan mencari berbagai macam cara, gimana caranya supaya kita ini bisa tersesat, gimana caranya supaya kita ini bisa masuk dalam neraka. Segala apapun caranya, setan pasti akan lakukan. Makanya kalau kemudian selama 1 bulan kita berhasil menahan hawa nafsu kita, setan kesulitan untuk kemudian menggoda kita, maka justru pada tanggal 1 Syawal, godaan setan, pelanggaran-pelanggaran agama justru makin sering kita lihat. Di hari yang katanya kita sebut bahwa hari tersebut merupakan hari kemenangan daripada setan. Jamaah salat Id yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelanggaran yang biasa terjadi pada hari raya Idul Fitri, yakni adanya kegiatan bersalam-salaman yang dilakukan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nabi SAW bersabda, la an yut'akum bimihyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Seseorang tusuk kepalanya dengan besi, itu masih lebih baik daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan halal baginya. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersentuhan perempuan yang bukan mahram
merupakan satu hukum yang tidak ada khilafiyah di dalamnya. Kemudian kita masih mau mencari-cari dari mazhab ini, mazhab anu, tidak ada. Semuanya mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bersentuhan antara laki dengan perempuan. Yang bukan mahramnya. Akan tetapi pemandangan seperti ini justru kita lihat ketika kita masuk di hari yang katanya adalah hari kemenangan melawan setan. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, bahkan lebih daripada itu, dengan alasan ingin bersilaturahim, dengan alasan ingin berkunjung ke rumah kawan, seorang ayah rela untuk melepas anak perempuannya dibawa laki-laki yang bahkan dia nggak kenal, yang bahkan dia nggak tahu kemana perginya, yang bahkan dia nggak tahu yang dilakukan laki-laki itu terhadap anaknya. Dan seorang ayah itu kemudian merasa bangga bahwa anak perempuannya ini sudah laku. Inilah kemudian di antara pelanggaran yang biasa terjadi di hari raya. Apakah itu beralasan karena ini adalah saudara, karena ini adalah masih keluarga, lalu kemudian hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar? Maka yang seperti ini justru bukan kita berhasil menang melawan godaan setan, akan tetapi setan yang berhasil untuk menipu daya kita. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, di antara pelanggaran yang biasa terjadi di hari raya, khususnya hari raya Idul Fitri, yakni adanya perilaku berlebih-lebihan di dalam hal membuat makanan. Yang mana kita tahu bahwasannya makanan yang kita buat itu yang makan nggak ada. Bahkan terkadang membuat makanan itu dijadikan ajang untuk pamer. Tetangga sebelah bisa bikin kue sampai 10 toples, saya bisa 20 toples. Yang lain bisa lebih 50 toples. Meja 2 meter isinya semuanya kue. Tetapi kita yakin yang makan gak ada. Buktinya apa? Ketika ada orang yang datang, toples yang dibuka cuma 2. Yang lainnya hanya sekedar dijadikan pajangan, hanya dijadikan sebagai ajang pamer bahwa saya bisa bikin kue yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 141, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu itu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang pada saat itu dia mendapat panen besar pada kebun kurmanya. Lalu kemudian orang tersebut ingin bersedekah terhadap kebun kurma yang dia miliki. Maka dia umumkan, siapa saja yang mau untuk mendapatkan kurma, silakan datang ke kebun saya. Maka kemudian orang-orang berduyun-duyun datang, menerima kurma tersebut. Banyak orang yang datang, akhirnya panennya habis, sehingga bagian untuk dirinya saja dia tidak dapat. Orang tersebut ingin melaksanakan kebaikan, orang tersebut ingin bersedekah, ingin mendapatkan pahala, tetapi caranya salah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Artinya di dalam melaksanakan sedekah pun jangan kemudian kita berlebih-lebihan sampai kemudian membuat rusak harta kita. Sehingga bagian untuk diri kita tidak ada, habis harta tersebut kita sedekahkan. Apalagi kalau kemudian sekedar membuat kue yang dijadikan ajang pamer. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah merupakan saudara-saudara setan. Maka jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, di hari yang katanya kita itu berhasil menang melawan setan, justru pada hari tersebut kita kalah daripada tipu daya setan. Dengan apa? Dengan kita menghambur-hamburkan harta yang kemudian kita yakin bahwa harta tersebut tidak ada yang makan. Kalau kemudian kita ini tahu, kita merupakan orang yang banyak dikenal orang,
tamu kita ini banyak, maka silahkan membuat kue dalam jumlah besar, silahkan membuat makanan dalam jumlah besar, tidak ada larangan. Akan tetapi kalau kemudian kita tahu bahwa orang yang kita kenal cuma 10 rumah di samping rumah kita, kemudian orang-orang kantor yang mungkin jumlahnya hanya sekitar 20 orang, lalu kemudian kita bikin makanan dalam jumlah yang sangat besar, maka hal yang seperti ini adalah hal yang tercela di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, pelanggaran yang lain yang biasa terjadi pada hari raya, yakni adanya perilaku tabarruj. Apa yang disebut dengan tabarruj? Tabarruj adalah berpenampilan seperti penampilannya wanita-wanita pada zaman jahiliyah. Nabi SAW bersabda, "Sinfan min ahlin nar, lam arahuma." Ada 2 golongan orang-orang penghuni neraka yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang kemudian mereka gunakan untuk memukul orang lain. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Dan para wanita yang setengah telanjang. Makna setengah telanjang ini maksudnya dia itu sejatinya berpakaian. Tetapi justru dengan berpakaian itu seakan-akan wanita tersebut adalah telanjang. Artinya pesona wanita yang dimiliki oleh wanita tersebut, seluruh laki-laki bisa menikmatinya. Seluruh laki-laki bisa melihatnya. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan, wanita-wanita yang setengah telanjang, yang berjalannya berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta. Maka Nabi SAW sampaikan, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, wala yajidna rihaha, dan bahkan bau surganya saja dia nggak dapat. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, hal seperti ini biasa terjadi dan sudah menjadi hal yang lumrah bagi wanita-wanita mukminat, wanita muslimat yang masuk pada hari raya, yang katanya hari raya tersebut adalah hari di mana kita berhasil menang melawan godaan setan. Dan bahkan yang menjadi ironi adalah para suami, para ayah justru membelikan pakaian-pakaian tersebut kepada istrinya dan kemudian merasa bangga untuk dipertontonkan kepada kawan-kawannya sesama laki-laki. Dan para orang tua juga tidak merasa malu untuk kemudian membelikan pakaian bagi anak-anak gadisnya, pakaian-pakaian yang seperti itu, kemudian dia lepas anaknya untuk dibawa oleh laki-laki yang lain. Maka demi kita bisa melawan tipu daya setan, di hari yang katanya kita bisa menang melawan setan, maka jangan kemudian pelanggaran seperti ini kita jadikan sebagai sunnah yang tetap. Jangan jadikan perbuatan ini menjadi satu hal yang lumrah yang biasa dilakukan pada hari raya. Kemudian di antara pelanggaran yang biasa terjadi pada hari raya Idul Fitri, yakni adanya perilaku meninggalkan sholat dengan beralasan bahwa ada tamu, dengan beralasan kepingin silaturahim dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah sebuah generasi yang mana generasi ini adalah generasi pengganti yang jelek. Yang mana orang-orang ini adalah yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Ikhwas sekalian, hal seperti ini biasa terjadi. Apalagi kalau kemudian kita sebagai tuan rumah, lalu kemudian ada tamu yang datang. Padahal waktu sholat tinggal 5 menit lagi, masuk waktu sholat.
Bahkan terkadang azan berkumandang di samping rumahnya, tetapi tuan rumah ini tidak bergeming sedikit pun. Maka nanti kalau kemudian di rumah kita ada tamu yang datang, di rumah kita ada orang-orang keluarga yang datang, ketika sudah masuk waktu sholat, sampaikan kepada orang tersebut, sekarang sudah masuk waktu sholat, ayo kita sama-sama pergi ke masjid, laksanakan sholat, baru kemudian kita lanjutkan kembali obrolan kita di rumah. Nanti Bapak akan mendapati 1000 alasan dari tamu ini supaya orang tersebut tidak pergi ke masjid. 1000 alasan, macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan celana saya kotor. Ini, pinjamkan sarung, kasih sarung kepada dia. Kalau kemudian enggak pantas, pinjamkan baju koko sekalian, kasih pecinya sekalian. Pinjamkan kepada dia. Tidak ada alasan bagi kita meninggalkan sholat demi kemudian kita melayani tamu. Iya, melayani tamu, kita mesti harus melayani tamu. Tetapi perintah sholat tidak ada toleransi, terutama bagi para laki-laki. Maka jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, demi bisa melawan godaan setan di hari yang katanya kita adalah menang melawan godaan setan, mestinya hal tersebut tidak kemudian kita lakukan. Kemudian pelanggaran yang terakhir yang biasa terjadi pada hari raya Idul Fitri, yakni adanya perilaku diskriminatif bagi tuan rumah kepada orang-orang miskin yang datang untuk menjumpai atau yang datang kepada rumah kita. Perilaku ini sudah biasa terjadi. Kalau orang yang datang kepada rumah kita adalah orang yang pangkat, pejabat, orang yang kaya, orang yang terpandang, maka ketika orang tersebut masuk, kita sambil membungkukkan badan, sambil mengarahkan jari jempol kita, disuruh duduk di tempat yang enak, dibukakan makanan-makanan yang mahal, dipasang wajah ini wajah yang manis-manis mungkin, rasa tersenyum, bahagia. Akan tetapi kalau sudah ada orang miskin yang datang, maka wajah kita berubah. Perilaku kita menjadi kasar. Orangnya disuruh duduk di bawah, sedangkan kita duduk di atas kursi. Makanan-makanan yang mahal, lapis legit, apa segala macam, disimpan. Ini dikasih permen saja. Lalu kemudian disuruh pulang. Supaya cepat pulang. Jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, orang-orang kaya nggak butuh makanan enak kita. Orang-orang kaya nggak butuh makanan mahal kita. Dia bisa beli sendiri di luar. Dia bisa beli dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang kita punya. Tapi orang miskin yang datang kepada rumah kita, mungkin hanya setahun sekali kepingin coba makanan yang kita punya itu. Mungkin hanya setahun sekali dia bisa duduk di sofa yang enak yang kita punya di rumah itu. Tetapi kemudian perilaku yang kita perbuat adalah kita diskriminasikan orang-orang miskin ini. Kita buat seakan-akan dia itu adalah orang yang hina, yang kita sebetulnya nggak mau untuk terima dia di dalam rumah kita. Nabi SAW bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yud'a lahal aghniya, wa yutrakul fuqara." Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada jamuan makan, yang mana yang diundang hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskinnya ditinggal dan tidak diundang. Maka jamaah sholat id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi supaya kita bisa betul-betul menang daripada godaan setan di hari yang katanya kita ini adalah menang melawan godaan setan selama sebulan penuh, jangan kemudian pelanggaran-pelanggaran ini seperti ini menjadi sebuah hal yang lumrah bagi kita, menjadi sebuah hal yang sudah menjadi adat kebiasaan kita, ya sudahlah nggak apa-apa, satu hari saja pelanggaran dan yang lain sebagainya. Maka yang seperti ini justru adalah kita memperingati hari di mana setan itu berhasil mengalahkan kita, di mana setan itu berhasil untuk kemudian menipu daya umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita selama 1 bulan di bulan Ramadan tersebut, dan juga menerima amalan zakat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan agar 11 bulan yang akan datang kita tetap menjadi pribadi yang baik,
pribadi-pribadi yang giat di dalam beribadah sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Maka setelah khutbah ini selesai, maka di antara hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat adalah berjumpa dengan satu yang lainnya, lalu kemudian sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Dan saya mulai dari sini, saya ucapkan kepada seluruh jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan juga menerima amalan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karib kerabat, para ustadz, para sejawat Yayasan Mutiara Sunnah, para staf pondok pesantren Mutiara Sunnah, para asatijah dan para ustazah pondok Mutiara Sunnah. Dipersilakan untuk menuju ke pondok Mutiara Sunnah. Kami mengundang secara langsung untuk bersilaturahmi open house menjalin tali silaturahmi bersama Ustadz kita Abdurrahman LC. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, silakan langsung ke pondok. Putri kami telah mempersiapkan hidangan untuk open house pada tahun ini. Kami selaku pengurus pondok pesantren Mutiara Sunnah mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Jangan balik dulu, langsung situ. Nama harus tahu sekali. Ini jangan itu. Ajak alis sedikit. Coli. Ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah
menerima amal ibadah kita semua. Dan wa kullu amin wa antum bi khairin, Pak. Rewang Ustaz. Kapan Ustaz? Dimaafkan. Kalau angsuran jangan terus. Langsung tiga. Kita ado rendang opor insya Allah disiapkan. Mari kepada ikhwan dan akhwat, bapak ibu-ibu untuk menuju ke pondok pesantren putri. Kami telah mempersiapkan hidangan dalam rangka bersilaturahmi halal bihalal. Idul Fitri kembali menikmati hidangan, kembali menikmati hidangan makan di pondok pesantren Tiara Sunnah bersama Ustadz Abdurrahman LC, insyaallah. Langsung sanrun, jangan balik, langsung balik. Oh, mati. Ya, sama. Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum hal amal. Wa qulu amin wa antum bikhair. Hampir. Kepada Pak ada akhwat yang membimbing, memandu ibu-ibu untuk segera ke pondok putri. Ya Allah, sekolah mana nanti? Sama dak gimana? Bas. Salaan seven. Taqabbal ya karim, taqabbal. Taqabbalallah, insyaallah. Taqabbalallah. Iya, insyaallah. Untuk Didi sekeluarga langsung menuju ke pondok. Langsung balik nih, tempat makan dulu. Makan dulu? Iya, ke pondok. Siap. Pak, ke sana dulu, jangan nak balik. Kepala suku ya, Pak. Ya. Taqabbalallah minna wa minkum salihal amal. Salud. Mantap Ustaz. Jauh ya? Jauh. Kepada Ustadz Mubarak, Ustadz Sofi agar menemani Ustadz Abdurrahman LC ke pondok kita. Silakan. Kepada para ustadz, tadi ada kelihatan Ustadz Edi Pujakusuma. Ustadz Edi silakan menuju ke pondok pesantren Budokaras untuk menikmati hidangan. Kepada Pak Iqbal dan segenap Yayasan Mutiara Sunnah silakan untuk menuju ke pondok. Kepada Bapak Didi Firmansyah silakan menuju ke pondok, ajak istrinya terlebih dahulu. Panggil.
kepada para asatijah, para ustazah agar segera menuju ke Pondok Pesantren Mutiara Sunnah untuk bersilaturahmi halal bihalal open house. Dan jangan lupa kepada para panitia untuk segera mengkemasi barang-barang yang masih terlihat di depan halaman kita, menggulung sajadah-sajadah yang Ustadz Heri, Ustadz Sopi silakan menuju ke pondok pesantren untuk menemani Ustadz, silakan Ustadz Heri, Ustadz Sopi. Kepada Pak Amri silakan, Pak Amri silakan menemani Ustadz Abdurrahman di pondok kita, silakan. Pak langsung lah Pak. Kalau sudah kesana. Kepada Bapak Iqbal dan segenap silakan untuk open house dulu ke pondok pesantren kita menemani Ustaz Abdurrahman. Bapak Iqbal dan istri. Kepada Ayahanda Mursalin silakan menemani Ustadz Abdurrahman bersama